Halo Sobat Tombok Kangen Channel, senang sekali bisa upload video lagi. Kali ini Tombok Kangen akan mengulas tentang riwayat prostitusi di Indonesia dari zaman kerajaan sampai setelah kemerdekaan. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe di channel ini ya teman-teman. Selamat menyimak video ini sampai selesai. Mari. Indonesia merupakan negara yang menganut budaya timur. Di negara ini, prostitusi merupakan kegiatan yang ilegal dan prakteknya masih ada sampai saat ini. Prostitusi adalah aktivitas seksual antara penjual dan pembeli dalam bentuk kenikmatan dengan imbalan berupa uang maupun barang. Tempat prostitusi banyak berdiri dengan latar belakang kebutuhan ekonomi serta dorongan sosial masyarakat yang menjadi alasan adanya layanan prostitusi ini. Praktek prostitusi di Indonesia muncul pada catatan sejarah dinasti Tang sekitar 640 Masehi. Catatan itu melaporkan di Jawa ada sejumlah wanita beracun. Catatan dinasti Tang itu mengatakan bahwa mereka yang berhubungan seks dengan wanita penghibur ini akan menderita luka bernanah dan mati sesudahnya. Ini adalah catatan awal prostitusi dan hubungannya dengan penyakit menular seksual di Jawa kuno. Perempuan pada masa kerajaan di Jawa abad ke-8, masa kerajaan Mataram kuno, perempuan dijadikan upeti atau barang hantaran yang dipersembahkan kepada raja. Pada zaman kerajaan di Jawa selanjutnya, raja yang memiliki kekuasaan penuh berhak juga atas wanita-wanita yang mereka sukai untuk diangkat menjadi selir. Inilah gambaran martabat perempuan pada waktu itu. Pada tahun 1053 terdapat prasasti Garaman dari Kerajaan Jenggala. Dalam prasasti tersebut menyebutkan bahwa adanya pemungutan pajak bagi para jura-juri atau mucikari. Artinya pada masa itu sudah ada praktek prostitusi dan dimanajemeni oleh para mucikari yang harus membayar pajak. Pada masa pendudukan Belanda, para orang-orang Belanda yang berada di negara jajahan Indonesia tidak semuanya bisa membawa istri ataupun kekasih mereka ke negara jajahannya. Pegawai pemerintah berkulit putih itu tinggal di rumah sendiri dan mempekerjakan para perempuan pribumi untuk mengurus rumah tangga. Para pegawai kulit putih yang lambat laun tidak hanya berkutat pada urusan dapur, namun juga menemani majikannya tidur. Dari sinilah praktek pergundikan marak pada zaman itu. Memelihara gundik dianggap lebih mudah dan menguntungkan daripada menikah secara resmi dengan seorang perempuan Eropa. Dengan memelihara seorang gundik yang sering disebut nyai, pria Belanda tersebut lebih mudah untuk meninggalkan dan memperlakukannya sesuka hati. Nyai juga dapat dimanfaatkan dalam hal menjaga kesehatan tuan Belandanya dibanding dengan jika harus berhubungan dengan wanita penghibur yang tidak terjamin kebersihannya. Tugas utama nyai tetap berada di bawah perintah dan harus patuh kepada kemauan tuannya. Oleh sebab itu, nasib kaum perempuan yang harus menjadi nyai dalam masyarakat Hindia Belanda tidak lebih dari sekedar alat pemuas nafsu tuannya. Tak jarang juga mereka mempunyai keturunan dan keturunan itu disebut golongan Indo. Selain pergundikan, yang marak juga pada saat itu adalah prostitusi. Tujuan utamanya adalah menyediakan kebutuhan seksual orang-orang Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Orang-orang Belanda yang ada di Indonesia kebanyakan tidak membawa istri ataupun kekasih dan tidak mampu melakukan praktek pergundikan. Mereka melepaskan hasratnya dengan menyewa wanita-wanita penghibur. Pada saat itu, para wanita penghibur keberadaannya masih tersebar. Wanita-wanita penghibur itu adalah orang-orang pribumi. Warga pribumi banyak yang rela menjual anak perempuannya kepada orang Belanda, sekedar untuk memperoleh imbalan uang. Pada saat itu, orang-orang Belanda banyak sekali yang terjangkit penyakit kelamin. Maka dari itu pada tahun 1852 pemerintahan Belanda menyediakan tempat prostitusi yang sering disebut lokalisasi. Kemudian menetapkan peraturan yang melegalkan komersialisasi industri seks. Zaman itu wanita penghibur diawasi secara langsung dan ketat oleh polisi. Semua wanita penghibur wajib memiliki kartu sehat dan diperiksa secara rutin seminggu sekali guna menghindari penyebaran penyakit kelamin menular. Lokalisasi diorganisasi, di situ terdapat mucikari, yaitu induk
dari para wanita penghibur. Dan di kawasan lokalisasi ini juga dilengkapi dengan ruang-ruang untuk mereka melakukan aktivitasnya. Maka lokalisasi sering disebut dengan rumah bordir. Adapun lokalisasi yang dibuat pada saat zaman Belanda itu adalah: satu, ada Gang Doli di Surabaya. Yang kedua adalah Sarkem di Yogyakarta. Yang ketiga adalah Saritem di Bandung. Dan yang keempat adalah Macaopo di Jakarta. Masa penjajahan Jepang, komersialisasi seks di Indonesia terus berkembang antara tahun 1941 hingga 1945. Walaupun masa penjajahannya hanya 3,5 tahun, Jepang meninggalkan luka yang amat pedih untuk bangsa Indonesia. Jepang mendirikan tempat-tempat hiburan. Para wanita dari seluruh pelosok didatangkan. Mereka diambil dari kampung. Para perempuan muda ini diiming-imingi janji akan disekolahkan atau dipekerjakan dengan gaji yang layak. Kadang-kadang ajakan itu diikuti dengan perintah halus dan bahkan paksaan. Kepala desa dan ketua RT sering diwajibkan untuk mengumpulkan wanita dalam jumlah tertentu. Mereka bahkan diberi target perekrutan dan para penduduk tidak berani menolak. Mereka sampai di kota dijadikan wanita penghibur di lokalisasi-lokalisasi dengan induk semang orang-orang Jepang. Para wanita penghibur ini diwajibkan melayani para tamu seperti tentara-tentara dan serdadu-serdadu Jepang. Para wanita penghibur ini dipekerjakan tanpa mengenal lelah dan dengan imbalan sesuka sang mucikari. Bahkan wanita penghibur itu tidak menerima pembayaran sama sekali. Semuanya disimpan pengelola rumah hiburan dan lokalisasi. Ia dijanjikan akan menerima hasil kerjanya setelah keluar dari sana. Itu tentu janji kosong belaka. Kasus prostitusi tak pernah berhenti meski Indonesia sudah merdeka. Pada sekitar tahun 1950 terjadi urbanisasi besar-besaran. Pria dan wanita berbondong-bondong pindah ke kota yang jauh lebih besar. Karena minimnya skill, wanita ini biasanya menjadi pekerja seksual di kota-kota besar. Sampai hari ini prostitusi masih ada. Mereka merebak subur karena memang masih banyak peminatnya. Dan para wanita penghibur merasa sudah nyaman bekerja seperti ini, mudah mencari uang yang besar. Prostitusi berkembang pesat menjadi lokalisasi besar. Di rumah-rumah yang dijadikan tempat prostitusi selalu ada induk semang atau germo yang mengelolanya. Saat di lokalisasi, para wanita penghibur itu saat menjanjikan diri cukup duduk berbaur dengan sesama wanita penghibur di lorong-lorong gang, di teras, atau di ruang tamu, bahkan dipajang dalam etalase yang disediakan pemilik rumah. Peran pihak ketiga atau perantara pun sebagai marketing juga sangat membantu bisnis ini merebak. Pihak ketiga ini menawarkan dagangannya di hotel-hotel. Mangsanya adalah bagi para lelaki yang beristri namun tidak setia, bagi para laki-laki bujangan yang kesepian, bahkan para orang terhormat yang sedang kunjungan kerja dan menginap di hotel ini ada yang menjadi pelanggan mereka. Meningkatnya penyakit kelamin dan haid merupakan konsekuensi dari perilaku ini semua. Untuk membasmi bisnis ini tidaklah perkara yang mudah. Penutupan lokalisasi akan menjadi permasalahan tersendiri. Para pekerjanya malah akan tersebar dan susah dikendalikan, membuat menjalarnya penyakit kelamin dan malah tak terkendali banyaknya. Meski beberapa lokalisasi telah ditutup, tapi prostitusi tetaplah jaya. Apalagi di zaman digital saat ini, prostitusi justru ada di mana-mana. Keberadaannya melampaui ruang nyata, bahkan cenderung tidak bisa dikendalikan lagi. Prostitusi online merebak, sulit menghentikannya karena mereka bekerja di ruang-ruang virtual. Demikian liputan dari Tombo Kangen Channel. Hidup adalah pilihan dan tanggung jawab, bukan hanya berani memilih dan menyalahkan Tuhan atas hal yang tidak diinginkan terjadi. Semoga liputan ini ada manfaatnya untuk kita renungkan bersama. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah.
kata suratan hatimu nan merindu, rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu. Mengapa menggusar seribu kata, mengapa membisu seribu bahasa. Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, sakau malu karena asmara. Risau engkau cik, risau hatiku, malu maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib, untung di badan.